Keempat anak korban pembunuhan di Jagakarsa, Jakarta Selatan dimakamkan di TPU Bedahan, Kampung Petigi, Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Minggu petang. Ibu korban tidak kuasa menahan haru saat prosesi pemakaman sambil memegang boneka kesayangan anaknya. Empat anak yang menjadi korban pembunuhan ini dimakamkan berdampingan. Saat ini, polisi belum mengungkap motif pembunuhan dan masih mengetes kejiwaan pelaku. Dalam waktu dekat, kami akan melaksanakan kegiatan untuk pemeriksaan tes kejiwaan terhadap pelaku inisial P untuk mengetahui sejauh mana peran dan motif yang pelaku lakukan terhadap tindak pidana pembunuhan. Polisi masih terus mendalami sejumlah bukti, saksi dan fakta di lokasi usai menetapkan Panca Darmansyah sebagai tersangka. Panca diduga membunuh 4 anaknya dengan cara membekap korban satu persatu, mulai dari yang terkecil berusia 1 tahun hingga yang berusia 6 tahun. Salah satu bukti penting yang kini didalami polisi adalah telepon genggam dan komputer yang digunakan pelaku untuk merekam aksinya membunuh keempat korban. Kami juga mendapatkan barang bukti berupa handphone dan juga laptop yang digunakan saudara P untuk merekam sebelum kejadian, saat kejadian, dan saat yang bersangkutan bermasalah dengan istrinya saudara D. Kasus kematian 4 anak di Jagakarsa menambah panjang daftar anak yang menjadi korban kekerasan. Dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sepanjang tahun 2023 hingga bulan September, jumlah laporan anak yang menjadi korban kekerasan seksual mencapai 252 kasus. Adapun anak yang menjadi korban kejahatan fisik dan atau psikis, 141 kasus. Dari sebaran kasus anak yang menjadi korban, Jakarta Selatan menempati jumlah kasus terbanyak 158 kasus. Disusul berturut-turut oleh Jakarta Timur 126 kasus, Kabupaten Bogor dan Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Namun, ibarat fenomena gunung es, kasus yang tidak dilaporkan jumlahnya diperkirakan masih lebih tinggi. 6 Desember lalu, jasad 4 orang anak ditemukan warga setelah mencium bau tak sedap dari dalam rumah kontrakan Panca Darmansyah. Sebelum diduga membunuh korban, Panca juga dilaporkan KDRT oleh ibu korban, tetapi belum ditangani secara tuntas oleh kepolisian. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana meminimalisasi anak yang jadi korban kekerasan dari lingkungannya dan bagaimana mencegah kasus kematian 4 anak di Jagakarsa kembali terulang? Kita bahas bersama Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Jasra Putra. Selamat malam Pak Jasra. Pak Jasra, selamat malam. Baik, kita akan kembali memperbaiki sambungan dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Pak Jasra Putra. Kita akan berbincang mengenai upaya untuk meminimalisasi anak yang menjadi korban kekerasan dari lingkungannya. Kita juga akan membahas bagaimana mencegah kasus kematian 4 anak di Jagakarsa kembali terulang. Kembali kita sapa Pak Jasra Putra, sudah terhubung Pak Jasra? Ya, sore Mbak Livi. Baik, Pak Jasra, merekam aksi pembunuhan anak hingga akhirnya pelaku akan menjalani tes kejiwaan. Bagaimana analisis Anda dari keterangan polisi sejauh ini? Ya, pertama kan kita sudah menyaksikan ya bahwa 4 anak itu sudah dimakamkan oleh keluarga dan kita menyaksikan bagaimana ibu ya yang hadir dalam pemakaman itu menerima ujian yang sangat berat ya, dan beliau mengatakan kakak, dede ibu mengikhlaskan gitu. Yang saya kira ini adalah bentuk betapa keluarga mengalami pukulan yang sangat luar biasa, terutama ibu. Kemudian yang kedua, ibu ini memegang boneka sebagai saksi bisu yang terjadi peristiwa yang naas tersebut ya, pembunuhan terhadap 4 anak yang dilakukan oleh ayah kandung sendiri. Kemudian yang kedua, memang kasus Jagakarsa adalah kasus yang alarm yang sangat keras bagi dunia perlindungan anak kita, bahwa angka-angka kekerasan, data-data kekerasan, fakta dan datanya itu memang ada. Kita berharap keluarga adalah salah satu tempat yang aman dan nyaman, tapi di kasus Jagakarsa justru
terjadi sebaliknya. Baik. Ini menjadi PR kita untuk memastikan bagaimana lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak kita, Mbak Livi. Pak Jasra, yang kemudian jadi pertanyaan ketika kasus ini beririsan dengan kasus KDRT ibu korban, saat itu kemudian ibu korban sudah dirawat di rumah sakit, si bapak ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian meskipun masih belum diperiksa saat itu, koordinasi antara kepolisian dengan KPAI atau dinas sosial setempat, bagaimana kemudian melindungi anak yang berpotensi untuk kemudian menjadi korban setelah ibunya sudah menjadi korban terlebih dahulu. Itu sebetulnya seperti apa Pak Jasra? Itu yang kemudian jadi pertanyaan, gimana bisa Bapak yang sudah terbukti atau diduga kuat menjadi pelaku KDRT terhadap ibunya tapi masih dibiarkan untuk merawat keempat anaknya? Iya Mbak Livi, jadi memang ini yang sangat kita sayangkan gitu ya. Anak dalam pusaran konflik orang tua sejatinya harus dipisahkan ya sampai keluarga itu betul-betul mampu mengasuh gitu ya. Jadi kita berharap sebetulnya mekanisme atau referral system yang terbangun adalah ketika ada kasus kekerasan dalam rumah tangga, ya tentu kita berharap ada lingkungan terdekat, yaitu lingkungan keluarga besar gitu ya, yang mampu untuk mengasuh anak. Lembaga-lembaga layanan yang ada seperti unit pemberdayaan perempuan pelindung anak gitu ya, atau lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Tentu dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini sejatinya kan bisa saling berkoordinasi, saling berbagi peran gitu ya. Sehingga kita bisa menyelamatkan anak ini. Apalagi kita misalnya sudah memiliki peraturan pemerintah tentang perlindungan khusus anak korban fisik, psikis ya. Kalau kita lihat ini kan dia psikisnya pasti mengalami situasi yang tidak mudah ya bagi anak-anak. Dan sejatinya dalam situasi ini seharusnya sudah bisa dilakukan upaya bersama ya untuk memastikan agar anak tidak terlibat terlalu jauh dari dampak dari kekerasan dalam rumah tangga ini, Mbak Livi. Tapi artinya gini, bagaimana memastikan upaya perlindungan dan pemulihan pasca trauma bagi anak korban KDRT itu seperti apa? Ya, jadi anak yang yang di dalam pusaran konflik orang tuanya itu seharusnya kan yang pertama dipastikan bagaimana psikisnya kembali baik gitu ya. Dan oleh sebab itu tentu perlu pendampingan dari psikolog, kemudian pendampingan teman-teman Peksos ya. Karena instrumen ini sebetulnya sudah tersedia gitu. Tinggal lagi sejauh mana tentu tidak bisa bekerja sendirian gitu ya. Jadi inilah yang menjadi catatan kita di kasus Jagakarsa ini. Warga masyarakat terdekat belum mampu untuk melindungi anak ini secara maksimal gitu ya. Baik. Dan apalagi misalnya kita bicara soal isu pengasuhan Mbak Livi yang saya kira ini gapnya sangat luas sekali gitu ya. Betapa anak-anak kita dalam situasi pengasuhan yang beragam ini mengalami situasi yang tidak mudah. Baik, terima kasih Pak Jasra Putra, Wakil Ketua KPAI sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Pak.